Ada cerita dari Brasil, seorang anak laki-laki bernama Rafael yang hidup bersama ibunya yang sudah menjanda. Mereka tidak kaya, tapi Rafael selalu diajarkan untuk bersikap baik dan murah hati. Suatu hari ketika Rafael pulang sekolah, ia melewati sekelompok anak yang sedang bermain bola. Ia berhenti sejenak untuk menonton, tapi salah satu anak, Lukas, si pemimpin kelompok itu, melihat sepatu Rafael yang masih bagus, satu-satunya sepatu yang ia miliki. Dengan tiba-tiba Lukas mendekatinya dan mendorong Rafael hingga jatuh, lalu merampas sebelah sepatunya. Rafael bisa saja melawan atau berteriak minta tolong, tetapi ia diam. Ia bangkit perlahan menatap Lukas, lalu dengan tenang melepaskan sepatu sebelahnya yang masih di kaki dan menyerahkannya juga. Kalau kamu benar-benar butuh, ambillah dua-duanya, katanya sambil tersenyum kecil. Lukas terkejut, teman-temannya pun diam. Tidak ada kemarahan, tidak ada pembalasan, hanya belas kasih yang tak mereka mengerti. Esok harinya Lukas datang ke rumah Rafael membawa kembali kedua sepatu itu, bersih dan bahkan dengan sol yang dijahit ulang. Aku tidak butuh sepatu ini, tapi mungkin aku butuh teman seperti kamu, katanya pelan. Saudara-saudari, kita hidup dalam dunia yang sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan setimpal. Jika kita disakiti, naluri pertama kita adalah membalas. Jika kita dirugikan, kita merasa berhak menuntut. Maka ketika Rafael, anak miskin yang hanya memiliki satu-satunya sepatu, justru memberikan sepatu lainnya kepada anak yang telah merampas miliknya, kita pun diam, karena kasih seperti itu mengusik rasa keadilan kita. Kasih seperti itu adalah kasih yang melampaui logika, kasih yang seringkali begitu jauh dari kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan menggereja, berkomunitas, dalam kehidupan biara, maupun dalam kehidupan kita dalam keuskupan ini. Yesus dalam Injil yang kita dengar tadi tidak sedang mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang pasif dan membiarkan kejahatan merajalela. Ia mengajak kita ke sesuatu yang jauh lebih radikal, melepas hak demi menghidupi kasih yang menyelamatkan. Rafael bisa saja menuntut haknya, tapi ia memilih jalan yang lebih tinggi, jalan Yesus. Ia tidak hanya memberi sepatu, ia memberi dirinya sebagai tanda kasih yang tak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan justru di situ benih pertobatan ditabur di hati Lukas. Tidak lewat argumen, tidak lewat balasan, tapi lewat kasih yang tidak masuk akal bagi dunia. Bukan hanya di saat besar, tapi dalam kejadian kecil sehari-hari, saat harga diri kita disinggung, saat hak kita dilanggar, saat kita ditolak, diremehkan, atau bahkan dikhianati. Mampukah kita memilih untuk tidak membalas, tapi malah memberi lebih? Rafael mengajarkan bahwa kasih sejati tidak menunggu orang lain layak. Seringkali kita memilih pergi karena kita merasa orang yang kita sayangi tidak layak menerima kasih kita. Ada Romo yang tidak tahan hidup dengan seorang Romo yang lain karena menganggap Romo yang lain itu tidak layak untuk menerima kasih. Ada berapa banyak suster yang kita dengar ceritanya,
tidak tahan dengan sebuah komunitas karena menganggap komunitasnya tidak layak untuk menerima kasihnya. Rafael memilih untuk mengasihi lebih dulu, memberi lebih jauh, dan berharap lebih dalam. Dan dalam tindakan bodoh menurut dunia itu, hadirlah kekuatan Injil yang membongkar tembok hati. Mari kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Apakah ada bagian dalam hidup kita di mana kita terus mempertahankan hak kita, meski itu melukai relasi atau membekukan hati kita? Apakah ada luka-luka karena ketidakadilan yang masih kita genggam, dan Tuhan memanggil kita untuk merelakan bukan karena kalah, tapi karena kasih lebih kuat dari pembalasan? Bayangkan jika Yesus hadir di sisimu saat ini, Ia tak hanya melihat luka di kakimu, tapi juga luka di hatimu. Ia menyentuhnya dan berbisik, "Yang kau beri dari kekuranganmu jauh lebih berharga dari yang diberi dari kelimpahan. Aku ada di dalam pemberianmu." Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar aku untuk tidak hanya menuntut hakku, tapi juga berani melepaskannya demi kasih-Mu. Jadikan aku seperti Rafael yang memilih memberi daripada membalas. Berilah aku kekuatan untuk mencintai seperti Engkau mencintai, sampai kasih itu menyentuh hati yang paling keras. Amin.